Eh, Miring. Kayak dejavu ya. Ngulang buat 2 video selama 1 hari 2 video. 2 member berbeda. Dejavu kayak Juli kemarin ya. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue dari gue di sini. Ya, kali ini lagi-lagi kalian mungkin udah lihat video yang udah diupload sebelumnya. Itu adalah video Arali, kalian bisa tonton di sini ya. Kali ini balik lagi di hari yang sama. Gue akan bahas member yang berulang tahun ya kali ini di segmen Berdegel. Seperti biasa, gue akan bahas member yang ulang tahun. Dan kali ini yang ulang tahun itu adalah dari generasi 13. Dia adalah Astrella Virgiananda atau Virgi ya. Ya, dia lahir di 6 Agustus 2010. Beda 2 tahun sama Arali. Dia 2010 dan hari ini berulang tahun yang ke-15 tahun ya. Jadi masih adik kecilnya JKT48 juga. Masih ya. Masih 2010. Adik kecil nomor 2 kalau di generasi 13. Dia itu di atas Maira dikit. Ya, dia tuh di atas Maira dikit karena 2010 itu ada Rili. Ya, ada Rili. Rili itu udah ulang tahun di April kemarin. Tapi belum dapat berdegel aja. Mungkin tahun depan ya. Nah, Virgi ini di bawah Rili, abis itu di bawah Virgi ini langsung ke Maira yang kelahiran 2011. Jadi ya, memang masih paling bontotnya JKT48 secara generasi dan usia. Dan anak ini tuh teteh-teteh Bandung ya, asalnya dari Bandung, Jawa Barat, dan kesini tuh merantau ya. Bayangin usia semuda itu merantau, keren banget. Seorang Virgi. Ya, Virgi ini adalah salah satu trainee generasi 13 yang awalnya ketika nyebut nama panjangnya itu susah banget. Susah banget disebut ya, Astrella. Gue selalu bilang Estrella. Padahal namanya itu Astrella. Selalu salah ya. Sama kayak Jacqueline Emanuela ya, Ekin. Susah banget. Anak-anak generasi 13 ini banyak yang unik namanya. Really juga unik menurut gue ya. Ya, salah satu ada Virgi. Tapi seiring berjalannya waktu gue juga bisa gitu nyebutin namanya Astrella Virgiananda. Jadi familiar dengan namanya. Jadi tahu lah seperti oh anaknya seperti ini, anaknya punya karakter seperti ini, nama dia itu ini. Jadi lebih tahu lah karena karena sering ini juga sering ngeliatin di sosmed ya. Anaknya berseliweran di mana-mana. Apalagi di awal dia ada di mana-mana. Dan seperti biasa ketika Birthday Girl itu ngebahas generasi 13, yang akan gue bahas adalah perbandingan antara first impression dan ketika sekarang ya. Jadi first impression seperti apa dan sekarang itu seperti apa. Dan juga gue akan kepoin Instagramnya karena mereka belum ada birthday t-shirt ya pastinya. Terus mention fanbase dan diakhiri sama ucapan. Itu Birthday Girl kalau untuk bahas generasi baru ya. Generasi 13 untuk tahun ini. Dan kali ini ngebahas soal Virgi ya. Kesan pertama terhadap Virgi ya. Dia ini adalah trainee yang beneran bocil. Ya, beneran kayak anak kecil yang jadi idol atau baru mau jadi idol. Itu yang gue lihat dari seorang Virgi ya. Ya, Virgi Rili Maira sama. Virgi Rili Maira ketika pertama kali masuk JKT48, ketika pertama kali mungkin dapat sosmed dan live, mereka beneran kayak anak kecil yang masih mau main. Anak kecil memang masih mau seru-seruan, gangguin kakaknya segala macam. Itu yang terlihat dari 3 anak itu ketika pertama kali masuk ya. Tapi ya seiring berjalan waktu mereka jadi bisa menyesuaikan diri masing-masing dengan karakter mereka masing-masing juga ya. Terkhusus untuk Virgi ya, terkhusus untuk Virgi ini adalah anak yang hiperaktif, suka yeping juga sama kayak Ekin ya. Asbun ya, itu yang terlihat atau yang terdengar. Usil atau jahil itu yang gue tahu. Dan juga suka drama dan full ekspresi ya. Catatan gue banyak untuk Virgi ya. Karena anak ini memang banyak banget yang bisa gue lihat dari ketika pertama kali dia muncul. Gue sadar hal-hal tersebut ya. Dia tuh hiperaktif, dia kayak nggak habis energi. Walaupun ada momen Virgi itu ternyata bisa juga energinya habis gitu karena ulah dia sendiri ya. Dan dia yeping ya, dia suka cerita bawel segala macam bla 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 bla. Wah, banyak banget lah yang bisa dia ceritain, dia bahas. Apalagi ketika pertama kali dapat live ya, itu bawel banget anaknya. Asbun juga, kalau kalian lihat event Ramadan ya, anak tuh Asbun. Kalau Asbun gini tuh mengingatkan gue terhadap siapa ya, Katy. Mengingatkan gue terhadap Katy, terhadap Alia ketika awal-awal generasi 11 dulu
Ya, Asbunnya itu mirip-mirip, Asbun yang agak ngeri sebenarnya. Asbun yang kayak wah, kaget gitu ya. Asbunnya tuh bener-bener asal gitu, asal bunyi, bener-bener asal bunyi. Terus Usil ya jahil, anak gede suka jahilin teman-temannya, terutama Intan ya, keren banget sih. Anak itu sabar banget ya. Ya generasi 13 tuh siapa sih yang nggak diusilin sama Virgi, itu dia. Dan gue mungkin kedepannya anak-anak generasi 12 yang diusilin sama Virgi. Anak ini suka drama, tiba-tiba buat drama di live ya, kayak apa, tiba-tiba ceritain apa, ketika tiba-tiba dia jadi apa gitu, dia memerankan sesuatu. Itu yang sering dilakukan sama anak ini di awal-awal. Dan juga full ekspresi, dia kayak apa adanya aja. Virgi itu uniknya itu, dia tuh apa adanya banget anaknya deh di awal, ketika masih awal banget masuk JKT. Dia benar-benar kayak apa itu image gitu ya. Hajar aja lah gitu. Full ekspresi banget. Dia benar-benar mau apa yang ada di pikiran dia, apa yang lagi dia mau dia lakukan. Itu yang terjadi ya di awal-awal ketika generasi 13 masuk saat itu. Dan gue pun ketika nonton live-nya tuh sampai capek sama tingkah Virgi sendiri. Dia yang banyak tingkah, gue yang capek ya sebagai penonton ya, capek. Aduh ya ampun. Cukup dong, energi gue keserap gitu ya. Malah energi gue yang keserap sama Virgi. Saking aktifnya dia ya. Ya gue kalau udah ada yang lebih aktif daripada gue, hiperaktif segala macam, bawel ya, gue yang capek, gue yang energi keserap gitu. Cuman it's okay. Itu masih seru kok gue nontonnya ya. Gue masih menganggap itu tontonan yang seru. Walaupun ujung-ujungnya gue merasa lelah nonton dengan tingkah-tingkahnya Virgi. Dan dia nih Virgi ini tuh dekat sama Intan ya, seperti yang gue bilang tadi. Intan tuh sabar banget orangnya. Dia hebat loh, dia bisa apa ya, bersama dengan anak ini dengan waktu yang lama. Dan dia kayak enjoy aja. Dia ajak Virgi itu ke kampusnya ya, ke UI. Itu seru banget ngeliat, bener-bener ngeliat kayak kakak dan adik. Enak loh ngeliat interaksi Virgi dan Intan saat awal ya. Tapi ya itu mungkin akan menjadi kelemahan juga bagi Virgi. Jangan terlalu apa-apa Intan gitu. Jangan terlalu segitunya ya. Gue berharap seperti itu. Tapi sekarang udah mulai biasa-biasa aja sih ya. Walaupun memang Intan Dede jadi rebutan adik-adiknya, rebutan Ekin lah, rebutannya Jemima lah ya. Pada ngerebutin Intan semua, karena Intan memang kakaknya generasi 13 kan, generasi 13, kakak tertua, terus yang benar-benar bisa ngelit ya, benar-benar bisa ngebimbing adik-adiknya ini jangan sampai lari kemana-mana gitu kan ya. Itu yang sekarang terjadi itu seperti itu, nggak begitu. Kalau dulu kan kayak gatekeep banget ya, si Virgi-nya gatekeep sama Intan gitu. Nggak boleh, Ekin nggak boleh dekat-dekat sama Intan, benar-benar war sama Ekin gitu. War sama Ekin buat rebutan Intan tuh lucu banget sih sebenarnya. Cuma ya itu, jangan terlalu sampai apa-apa Intan gitu. Jadi ya Virgi juga harus bisa ke manapun, ke siapapun, dekat dengan siapapun. Itu yang harus tunjukkan sama Virgi keluar ya, ke sosmednya atau kemana. Jangan ya semuanya tentang Intan, jangan, karena itu akan berpengaruh lah nanti ya. Pokoknya ada lah pengaruhnya. Dan momen ikonik antara Intan dan Virgi yang gue inget ya adalah ketika momen hujan ya. Itu pas awal-awal banget generasi 13 dapat showroom dan IDN live. Posisinya Virgi itu showroom gue pokoknya live terus Intan juga live di waktu yang bersamaan. Dan Intan tuh iseng nontonin Virgi. Pas masuk, gue juga masuk kok. Gue masuk dong. Ini nonton videonya Virgi ya. Wah, apa nih yang mau dibahas kan? Gue penasaran ketika Intan mau coba nonton si Virgi, gue nonton juga. Nonton Virgi, pindah gitu ya. Gue lihat tiba-tiba masuk video ini muncul. Kayak, mana hujannya hujan, guys, hujan gitu ya. Berhenti. Tiba-tiba, wah deras banget hujannya deras banget karena mungkin atapnya seng kali ya. Dia deras banget kedengerannya. Terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, hujan tolong berhenti gitu. Hujan berhenti. Itu lucu banget. Itu momen ikoniknya Virgi. Gue berharap itu akan muncul terus menerus, kayak tahun ke tahun tuh akan muncul video itu. Jadi ya selamat ya, Anda telah membuat jejak digital Anda sendiri ya Virgi. Mana ya, it's okay Virgi. Itu akan menjadi memorable buat kita semua. Kalau wah Virgi itu pernah kayak gini dulu, lucu banget. Dan Intan pun sampai ketawa-tawa. Gue juga ngakak gitu nontonnya. Dan itu jadi viral juga. Yang
Virgi ngomongin hujan berhenti gitu. Sampai dia muak sendiri gitu, dibecandain hujan berhenti itu. Ya Virgi untuk sekarang, maaf, apalagi di saat awal ya, dia tuh punya kepedean yang setinggi langit. Kepedean itu sampai mentok gitu. Pede banget anaknya, dia bisa ngapain aja, lu suruh apa aja dia mau gitu ya. Di ini kemarin pun sama, di JKT48 School ya kan, disuruh apa dia mau gitu. Kayak frontal anaknya. Dan sekarang entah kenapa anaknya dia jadi lebih kalem ya. Siapa? Apa yang merubah? Virgi ya. Apa? Sejak kapan dia jadi berubah? Ada yang tahu nggak? Sejak kapan Virgi jadi lebih kalem? Ya, sejak kapan? Gue kelewat kayaknya momennya. Gue kayak ngalamin time skip deh sejenak ya. Itu tiba-tiba anak ini jadi kalem, tiba-tiba anak ini jadi lebih tenang. Itu yang gue lihat ya, dan tiba-tiba vibes-nya tuh jadi lebih dewasa aja. Nggak sebocil kemarin, padahal jangka waktu itu masih sebentar. Anak-anak generasi 13 ini kan join Oktober ya. Sekarang masih belum Oktober nih. Ini masih Agustus. Ya, hah? Apa yang menyebabkan anak ini jadi berubah? Walaupun nggak drastis banget, cuma ada gitu perubahannya. Dia jadi lebih tenang, jadi lebih kalem ya. Dia juga jadi makin jago make up ya. Mungkin itu perkembangan secara tersendirinya lah ya. Dia jago make up, jadi cakep lah intinya, jadi makin cakep. Kalau dulu kan kayak mungkin masih dia belum tahu kali ya, kayak kalau tampil depan kamera tuh harus seperti apa, kalau live tuh harus seperti apa. Mungkin dia ngeliat kakaknya juga, oh ternyata live tuh seperti ini, oh ternyata kalau lagi di depan kamera tuh seperti ini. Dia mulai berubah, dia mulai beradaptasi dengan sistem yang ada lah ya. Itu yang gue lihat. Dan dia ini suka banget post video di X. Gue nggak tahu kenapa anak ini suka banget post video di X. Suka banget post video di X. Di saat ada fitur yang namanya story ya, story Instagram, story TikTok, dia memilih untuk posting itu di X. Yang menurut gue kayak, wah kenapa? Apa dia nggak mau videonya jadi hilang gitu? Apakah dia mau jadi itu sebuah kenangan di masa yang akan datang? Gue nggak tahu. Atau ada aturannya, gue nggak tahu juga. Dan anak ini juga suka nyanyi ya, suka cover kecil-kecilan di X atau di TikTok. Gue lupa. Mungkin gue tampil beberapa cover-coveran dari Virgi, dan suaranya juga bagus. Cuma memang perlu improve lagi. Butuh ini lagi, improve lagi, karena dia punya potensi untuk bidang suara, tapi untuk sekarang masih belum. Dia masih harus lebih belajar lagi, lebih baik. Cuman menurut gua nggak apa-apa, terus aja upload. Gue suka kok kalau ada yang upload soal bakat-bakatnya, pede soal bakatnya. Gua selalu appreciate itu. Dan ya mungkin dia bisa belajar sama Intan salah satunya ya. Dan hal apa yang baru gue notice belakangan ini dari seorang Virgi adalah dia tuh suka banget sama Stitch ya, karakter Stitch. Dia suka banget sama karakter biru-biru itu ya. Alien biru yang tangannya kadang 2 kadang 4 itu ya. Itu dia suka banget. Dia Stitch kemarin ketika filmnya muncul ya. Wah gila, semua koleksi Stitch dia beli, dia pakai, dia pamerin di sosial media dia, ataupun dia pakai sampai ke tempat latihan ya. Anaknya koleksi soal Stitch itu ya, sampai dari kayak pakai topi lah, pakai bajunya lah, pakai aksesorisnya lah, pakai yang kayak jam-jam gitu lah, kayak gelang gitu ya. Terus dia sampai pamer botol minum yang viral itu ya. Botol minum Stitch yang viral itu ya, sampai memanggil, sampai kesumun tuh satu member yang suhunya Stitch lah, member yang suhu Stitch banget. Itu adalah Alia. Dia sampai kepanggil ya, kayak wah Alia gitu. Sampai Virgi pun menyerah ya. Waduh, kalau lawan Alia mah gue nggak sanggup gitu. Itu lucu banget sih interaksi antara anak-anak ini. Ya bisa dibilang image-nya Virgi ini di awal dan sampai saat ini tuh udah mulai ada perubahan sedikit ya. Udah mulai ada penyesuaian. Dia menyesuaikan dengan dengan industrinya, dengan penontonnya juga, dan dengan mungkin apa yang dia lihat, apa yang dia observe ke kakak-kakaknya mungkin ya. Kakak-kakak seperti ini, oke, gue harus coba adjust juga nih biar sama gitu loh. Dan untuk image juga agak sedikit berubah. Kalau dulu lebih ke bocil yang benar-benar kayak bebas mau apa aja. Sekarang tuh udah mulai kayak memilih image yang mau dia tampilkan apa. Itu yang gue lihat deh.
dia udah mulai memilih, oke, gue mau image seperti ini untuk saat ini gitu. Dan image yang dia pilih adalah cool. Itu yang gue notice ya. Image cool tapi masih agak kid sedikit, masih agak anak-anak remaja ya. Coolnya cool remaja, bukan cool yang dewasa. Ini cool remaja lah ya. Itu yang gue lihat dari seorang Virgie, dari cara dia foto, outfitnya dia juga. Masih simple sih outfitnya Virgie ini, cuman ya arah dia itu lebih ke cool. Cara dia menata rambut itu seperti apa, itu yang terlihat ya. Makin kesini tuh anak ini tuh makin mirip idolanya dia. Yang gue notice ya, yang gue lihat adalah Virgie ini makin kesini tuh makin mirip idolanya dia. Idolanya ini siapa sih ya? Idola Virgie itu adalah seorang Azizi Sapa Asadel. Ya, Z ya. Z itu adalah idolanya Virgie. Dan sayang banget ketika Virgie masuk, Z itu udah great. Ya, itu adalah salah satu momen yang mungkin agak disayangkan sama Virgie. Dia tuh telat menyadari seorang Z. Dia bisa dibilang telat juga ngosiin Z. Dan ketika dia masuk, ya Z udah great gitu. Ini sama halnya kayak ini, Nala ke Adele. Nala ke Adele kan juga nggak terlambat banget, cuma kayak ya momennya nggak begitu banyak sama Adele, dan Adele great gitu loh. Itu yang buat Nala tuh agak ngerasa sedih ya ketika tinggal Oshi-nya. Nah, Virgie tuh kayak gitu. Virgie tuh ngosiin Z. Unik banget. Dan makin kesini menurut gua dia makin mirip sama Z. Itu entah kenapa gue ngeliat itu seperti itu. Tapi untungnya Virgie ini sempat ketemu di JKT48 School di event Ramadan kemarin ya. Ketika Z itu jadi bintang tamu, ketika jadi guru ya. Dia tiba-tiba jadi guru dan seru banget. Itu benar-benar kayak menggambarkan fans yang ketemu sama Oshi-nya. Histeris ya. Ya kayak pertama kali ketemu gitu. Benar-benar act-nya tuh mungkin nggak tahu ya, itu kayaknya memang secara alamiah Virgie kayak gitu ketika bertemu dengan Z pertama kali. Tapi kalaupun dia ketemu sekarang kayaknya sedikit lebih berbeda ya. Virgie udah seberbeda itu sebenarnya ya. Ya agak banyak lah perbedaan dia ketika awal-awal di JKT48 School sampai sekarang. Dan itu cuma beberapa bulan aja. Keren ya. Dan Virgie tuh sebenarnya kagum banget sama Z itu ketika pertama kali lihat Z itu di Anchika. Ya dia bilang ketika pertama kali Z meneranin Anchika, dia lihat Z. Nah dari situ baru dia ikutin Z itu seperti apa sih. Z itu member JKT48 gitu. Dia seperti ini, dia image seperti ini. Ternyata pas dia makin cari tahu, dia great. Dan gue ngelihat dari tingkahnya Virgie sekarang, style Virgie sekarang, dan cara dia pose, cara dia ngelihat kamera, cara dia berinteraksi dengan kamera juga sekarang ya. Kok kayak ngelihat Z tahun 2021 ya? Kayak ngelihat era 2021, 2022 Z yang di sana gitu. Ketika Z masih belum menjadi center ya, ketika Z masih ngomongin soal ngomongin soal KTP sama Kristi itu loh, momen-momen Z itu masih nanyain kayak rasanya 17 tahun gimana ya gitu loh. Era Z itu 17 tahunan dimana dia tuh ngerosting Kristi yang masih 16 saat itu. Kayak kamu 16, aku udah 17 tuh lucu banget. Interaksi kayak gitu. Nah itu mengingatkan gue dengan Virgie sekarang. Virgie sekarang tuh kayak gitu, kurang lebih ya. Jadi apa ya, kayak merasa masa yang gue lewatkan, yaitu masa Z 17-an, masa Z masih belum begitu sibuk ya, masa Z masih sangat cheerful dan sangat jadi bocil saat itu. Ya itu adalah masa yang terlewat, dan gue mungkin gak mau melewatkan masa itu juga terhadap Virgie. Gue pengen lihat anak ini bisa gak ya, walaupun gue gak mau berekspektasi anak ini sama kayak Z. Gak mau ya, karena itu akan menjadi beban juga buat dia, dan jadi gak enak juga buat gue, karena gue punya ekspektasi terhadap anak ini. Kalau gak tercapai ya pasti gimana gitu cara gue memandang anak ini. Ya gue akan tetap melihat Virgie sebagai Virgie. Cuman ya itu dia, gue nggak mau menyia-nyiakan masa bocilnya Virgie ya gitu loh. Mungkin gue tadi bilang gue capek ngeliat Virgie di live-nya dia atau segala macam, cuma ya gue selalu tersadar anak ini masih 14 tahun kemarin ya. 14 tahun bro, itu memang masih usia-usianya gitu loh. Gue ngebandingin sama gue 14 tuh kayak gimana gitu ya, which is 2 tahun lalu ya. Ya
kayak gimana gue 14. Oh iya, kurang lebih kayak gitu memang gitu. Memang masih sering salah, asbun segala macam ya. Halu lah, banyak ininya obrolannya tuh kemana-mana ngawur gitu. Itu yang terjadi. Dan gue gue bisa mentoleransi lah gitu. Karena anaknya masih 14 tahun ya udahlah gitu. Dan ngelihat Virgi juga mungkin kayaknya bisa deh ini di masa yang akan datang kalau udah jadi member mungkin ya. Main film ya, kalian Virgi yang sering tiba-tiba acting di live-nya dia, tiba-tiba meranin apa. Kayaknya bisa deh ya. Dia jadi aktris ke depannya. Kalau Virgi mau dia bisa. Gue yakin dia bisa. Karena dia lumayan bisa acting ya. Untuk base-nya dia udah bisa lah gitu. Untuk PD-nya dulu deh gitu. Kalau untuk masalah nanti ya teknis nanti ya itu bisa dikembangin nanti kalau dia mau serius banget ya. Dan gue berharap dia terus berkembang. Ini Virgi ya, bahas Virgi ya, oke. Gue takutnya nanti orang-orang masih bahas Z yang tadi gitu. Gue berharap ya Virgi itu bisa berkembang dan kasih kejutan sih. Gue berharap ya kayak Z dulu kan juga gitu. Z dulu tuh gak terlalu terlihat di 2020 ke bawah. Bahkan sempat ada video yang dimana meet and greet Z itu gak ada yang ngantri. Itu sesepi itu ya. Gue melihat Virgi itu mungkin seperti itu. Yang awalnya bukan siapa-siapa tapi jadi kayak wow gitu. Seorang center yang ketika meninggalkan JKT48 itu sebagai one of legend. Wah lebay. Cuma ya itu salah satu nama besar JKT48. Gue berharap Virgi juga seperti itu. Dia memberikan kejutan, dia mengikuti jejak idolanya ya. Bagaimana cara idolanya dulu bertumbuh, mungkin dia bisa ikutin atau dia bisa contoh bagaimana caranya, bagaimana apa yang dilakukan sama Z. Mungkin dia bisa lakukan beberapa hal yang bisa diijasnya sama diri dia, apa yang bisa dia kembangin dari potensi yang dia punya. Itu mungkin bisa bawa Virgi ke tempat yang lebih baik ya, ke posisi yang lebih baik juga. Gue berharap seperti itu dari Virgi ya. Dan kalau gitu kita lihat langsung aja perubahan Virgi dari awal sampai hari ini di Agustus. Sebenarnya bukan Agustus banget ya, per hari ini gue rekaman ya, itu seperti apa perubahannya. Kita cek di Instagram dari Virgi ya. Ya ternyata video ini bakal panjang juga nih lama-lama. Virgi ya, ini Instagram dari Virgi ya. Suka berekspresi melalui kreasi. Tara, aku Virgi, menurut gue ini B aja sih. Ya untuk Jiko cuman nggak apa-apa lah ya. Virgi ya untuk ininya. Dan gue berharap dia juga bisa lebih tenang dalam menyampaikan Jiko. Karena dia tuh terlalu terburu-buru menurut gue. Kalau lagi Jiko Shokai, gue pengen dia lebih jelas menyebutkan kata-kata yang ada di Jiko Shokai-nya dia. Itu. Kita langsung ke bagian paling bawah ya. Ini dia Virgi yang sangat berbeda ya. Virgi dulu ponian, sekarang udah enggak. Ini dia Virgi ponian, sosok yang berbeda, sosok yang sangat berbeda. Kita nggak tahu anak ini banyak tingkah, sangat tidak terlihat. Tapi gue notice pertama kali anak ini. Ya, Virgi adalah bukan salah satu, tapi member pertama generasi 13 yang gue notice. Oh, anaknya ini menarik gitu ya. Karena ya sebenarnya ini ada alasan ini sih, personal. Dia mirip seseorang gitu, mirip temen gue gitu. Jadi kok kayak kenal gitu. Ini foto awal-awal. Ya foto awal-awal masih anak kecil banget ya. Pi, kalau kata Lin itu pi ya. Ya, masih belum banyak gayanya. Fotonya masih gitu-gitu aja. Ngelompat dikit ke ini deh. Ini meet and greet Road to Sosenkyo yang mereka ini belum meet and greet sebenarnya. Dan masih ponian ya. Ya apa sekarang jangan-jangan masih ponian ya Virgi, gue lupa. Kayaknya enggak deh. Kalau nggak salah enggak ponian ya. Koreksi gue kalau gue salah. Gue akan koreksi nanti di atas. Ya ini dia masih Virgi ya. Tapi ini dia kalau di foto kalem ya. Jangan untuk outfit sih memang masih harus coba explore lagi Virgi ya. Tapi ya sekarang bagus sih. Sekarang udah mendingan deh. Udah mulai bagus. Ini masih standar ya, masih basic gimana nggak apa-apa. Namanya belajar. Ini gue suka nih ininya, outfitnya kayak pakai baju baseball gitu. Tapi kayak lebih enak kalau baju baseball itu yang ini ya, yang nggak ditutup ya. Jadi ada outer, ada innernya, dan innernya beda warna. Itu
menurut gua jadi lebih bagus ya. Kayak inner warna ungu ikutin tulisannya, atau warna hitam juga bagus. Tuh. Iya ya. Mulai kerasa nih perbedaannya. Cara dia natap kamera itu beda gitu. Ini juga. Oke. Nah, ini salah satu yang gue suka. Itu kemeja yang gue suka. Enggak sih, ini memang bagus gitu. Anaknya cerah ya, warna fotonya cerah. Banyak warna di sini. Dan outdoor juga ya. Tapi ya memang posenya gitu-gitu aja. Cuman yang ini bagus sih. Gue suka sama foto yang ini. Ini dia, teteh Bandung ya, bener-bener fotonya itu di Bandung juga. Ini di mana? Asia Afrika ya? Koreksi gue kalau gue salah, cuman ya ini bagus banget. Gue suka banget dia foto malam-malam di Bandung. Terus wah, kalau ini habis hujan sih lebih epic lagi ya. Kalau aspalnya ada mengkilap bekas hujannya. Wah, bagus lah. Hasil fotonya gue suka. Ini kayak kamera deh. Karena rapih ininya. Perbedaan foreground dan backgroundnya. Ini nggak ketarik. Bagus sih. Bagus foto pertama. Gue suka. Ini bagus banget. Ini di mana ini? Ya kayak masih di Bandung juga deh. Kalau ada dataran tinggi kayak gini atau di puncak gitu. Ini ada Virgi ya. Ini udah mulai ada perubahan dari Virgi ya. Virgi itu kalau udah foto beda gitu. Gue nggak bisa nilai juga ya kayaknya. Perbedaan Virgi ketika di foto sama di live ya. Apalagi kalau udah show tuh beda banget. Kali ini foto tuh dia bisa adjust gitu, kayak mau gimana dia tampilnya. Cuman lucu ya yang ini, bagus gitu. Ini pas kapan ya? Meet and greet kah atau bukan? Oh, ini pas jalan sama Nala, lucu banget. Nah, ini outfitnya udah mulai berubah nih. Outfitnya udah mulai kayak feminim cool gitu, girly cool. Gitulah. Ya. Kayak pakai cardigan warna apa ya namanya warna hijau olive kayak gini, lucu gitu, nggak flat. Ini beda hari nih. Lucu banget dia jalan sama Nala tuh, gemes gue ngeliatnya. Anak ini adalah salah satu anak yang suka jalan sebenarnya, suka banget berteman dan salah satu yang extrovert ya. Nah ini kata gue Stitch ya, dia Stitch ya, full Stitch ini, topinya Stitch, tasnya Stitch, bajunya pun Stitch. Ini Stitch juga loh bajunya. Oh Shinchan ya, Shinchan Stitch, lucu banget. Tuh, dia mulai apa ya? Walaupun ini terlihat childish, terlihat kayak anak kecil ya, tapi pose-pose dia tuh udah mulai lebih dewasa, tenang gitu. Jadi ya gitu loh. Kesan kerennya tuh ada di sini di Virgi ya. Dan gue berharap dia tuh rambutnya kayak gini terus gitu. Nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Ini cocok banget sama dia. Mungkin dia mau coba wolf cut gitu ya, keren. Nih, ini kenapa dia tuh suka foto selfie ya, masuk ke sini. Menurut gua ya bebas sih, gua nggak mau komen lah. Ini salah tuh, satu doang ya. Jarang-jarang member kasih foto satu doang. Ya kayak memang Virgi ini belum mau ngerapihin feeds-nya banget ya, belum se-estetik itu anaknya. Dia masih ya apa yang mau dia upload gitu loh, belum mau yang kayak ini bagus deh dia upload, ini urutannya diatur, belum deh kayaknya. Cuman ya pasti sering berjalan waktu dia akan mau juga kok ngerapihin feeds-nya. Kita akan lihat ya nanti ya. Ya ini dia. Nah ini kata gua kayak pamer botol Stitch. Dan ini adalah foto terbaru yang diupload sama Virgi di bulan Juli kemarin. Dan ini satu doang gitu. Kenapa gitu? Kayaknya dia memang beneran mau upload apa yang mau dia upload ya, nggak mau yang kayak gimana kayak mau diatur apa gimana gitu ya. Memang ada beberapa foto yang bagus, cuman ada beberapa foto juga yang kayak kayaknya di story aja gitu, atau ya disimpan di highlight gitu, atau di X atau di PM mungkin ya Virgi. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, nah kan masih awal dan menurut gua masih banyak hal yang bisa dikembangin dari Virgi ke depannya. Ya, bagaimana pendapat kalian soal Instagram dari Virgi? Foto kalian suka foto yang mana dari Virgi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, itu dia untuk pembahasan Virgi, dan selanjutnya kalau kalian mau bahas, kalau kalian mau ngucapin ulang tahun Virgi,
kalian bisa mampir dulu ke X dari Astralux di sini selaku fanbase dari Virgi. Ya, gue hampir belibet gitu ya. Kalian bisa cek X dari Astralux untuk lihat hashtag apa yang dibawakan oleh Astralux untuk merayakan ulang tahun Virgi yang ke 15 tahun. Ya, kalian bisa gunakan hashtag tersebut untuk ngucapin Virgi, kasih proyekan kalian sendiri atau apapun itu ya, yang hal-hal positif soal Virgi silahkan, atau kompilasi video Virgi silahkan ya. Kalian bisa gunakan hashtag tersebut, tag Astralux dan Virginya juga. Siapa tahu nanti dilihat sama Virgi ucapan-ucapan atau proyekan dari kalian. Dan kita rayakan ulang tahun Virgi sama-sama. Dan ini menjadi ulang tahun Virgi pertama di JKT48 ya. Jadi kita harus kasih kesan yang seru lah minimal gitu ya di sosial media, di semua sosial media yang kalian punya. Oke. Ya, untuk Virgi selamat ulang tahun ya, Dede. 15 tahun masih panjang banget. 15 tahun itu masih sangat muda. Ya, masih banyak hal yang bisa dieksplor sama Virgi. Bahkan mau foto KTP pun masih 2 tahun lagi. Jadi ya, santai aja. Masih banyak hal yang bisa dilakukan sama Virgi. Fokus sekolahnya yang pasti, itu yang paling utama. Untuk apapun yang bisa dikembangkan sama Virgi, kembangin aja. Apapun yang mau dilakukan sama Virgi, lakukan mumpung masih muda ya, itu dia. Dan kalau memang Virgi mau jadi seperti Kak Z ya, aku yakin kamu bisa ya. Kalau Virgi memang selalu berusaha, Virgi yakin, Virgi pede, Virgi mau berkembang, belajar hal-hal baru, ya gue yakin Virgi bisa. Walaupun gak kayak Z banget atau plek-ketiplek Z, enggak, tapi ya minimal Virgi juga akan sukses kayak Z gitu. Amin. Ya, pokoknya semangat buat sekolah dan JKT48-nya, kembangin semuanya. Dan mungkin apapun yang ada di video tadi, saran-saran yang ada, nggak harus semuanya diterima ya, karena itu cuma berdasarkan asumsi pribadi aja. Jadi ya, pokoknya semangat terus buat Virgi, lakukan yang terbaik dan seru-seruan ya, itu intinya. 15 tahun mah seru-seruan aja, seru-seruan ya. Enjoy your 15th birthday. Oke, itu aja untuk pembahasan birthday-nya dari Virgi. Ya, gue dari tadi ngelihat nama fanbase-nya Astralux jadi kayak Astrella terus mau memanggil Astrella. Ya, itu dia untuk pembahasan Virgi. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada tambahan kalian bisa tambahin di kolom komentar ya di bawah. Kita berdiskusi ya soal Virgi gitu. Kalau ada yang kurang juga mungkin kalian bisa tambahin. Ada yang salah mungkin kalian bisa koreksi. Oke, kita akan ketemu lagi di 7 Agustus which is to besok. Jadi banyak banget, di awal bulan gue udah dibombardir ya. Kita akan ketemu sama Gabriela Abigail alias Ella ya. Kita akan bahas Ella di video berikutnya. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Gun pamit, bye. Selesai juga 2 video. Besok lanjut lagi.